mudah-mudahan Pelupesi sama Patinama jadi Waduh. di timnasnya semakin banyak, jadi udah kebentuk di sana. Iya, udah sini aja. Gabung ke Persib tinggal main deh gitu. Bisa ditanya deh, cita-cita terbesarnya apa selain bermain di timnas itu pasti juara liga. Iya. Nah itu tuh hal yang juga ingin dicapai oleh Joy mungkin ya, oleh Shane Patinama mungkin, karena Shane Patinama musim lalu kan enggak ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Teja memang kiper yang luar biasa. Di liga kemarin clean sheet juga cukup banyak ya. 18 kali ya. 18 kali. Tapi kalau kita berbicara di Asia memang levelnya kan sudah level yang berbeda Tinggi, dengan betul. Dari semua rekrutan yang masih menyisakan doubt itu justru di posisi striker. Balša Šeković mungkin top skor di Montenegro. Timnas Montenegro juga. Timnas Montenegro. Catatannya 16 gol all competition. Kalau 16 gol all competition sebenarnya Andre Jong pun 16 gol gitu musim lalu. kadang-kadang di satu momen tertentu memang butuh 1-2 pemain yang memang bisa menciptakan magic lah gitu, kayak mungkin Siro gitu sebelumnya gitu yang bisa ngotek-ngotek lewat-lewat beberapa pemain, dan itu ada di Peralta. Jadi mungkin itu yang buat Boboto merasa bahwa Peralta ini pas buat ke Persib. Dan mungkin yang paling terakhir lagi karena sebelumnya sudah diumumkan oleh Sintayong. Persib Bandung menatap persaingan di Asia setelah berdatangkan Mariano Peralta. Sekarang jadi pertanyaan, siapa lagi bintang yang akan gabung Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 bobotoh nama nih. Yang pertama ada Ketua Umum Viking Persib Club. Siapa lagi kalau bukan Mas Tobias Ginanjar. Mas. Alhamdulillah sehat. Terima Alhamdulillah. kasih sudah mengundang. Ini suatu kehormatan bagi Locker Room bisa kedatangan Mas Tobi ya, yang dikenal sangat fanatik untuk mendukung Persib Bandung. Harapannya di musim ini Persib Bandung bisa mendapatkan hasil lebih baik ya, Mas? Ya, bisa Amin. juara 4 gelar. Langsung semuanya juara. bener. Itu kalau 4 gelar apa namanya, Mas? Quintric. Quadruple. Ya. Ada Super League, League Cup, ASEAN AFC Champions League tuh, Iya. dan juga ASEAN Cup Championship. Amin. Nah, ini selain Mas Tobias, Locker Room juga sudah mendatangkan bobotoh yang memiliki banyak fans nih di media sosial, dan juga lagi kemarin habis sibuk banget Piala Dunia karena hampir semua match ada beliau nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Ibam Hariri. Terima kasih Bang Bur, diundang lagi. Sehat, Mas Ibam? Sehat. Alhamdulillah. Udah seger lagi Mas ya. Aman. Udah sempet pulang. Sempat pulang kampung ya. Iya. Oke nih Mas Tobi dan juga Mas Ibam, kita tahu kan Persib Bandung sudah mendatangkan 7 pemain ya kalau nggak salah ya di bursa transfer kali ini. Dan melihat gebrakan manajemen Persib, Mas Tobi dan Mas Ibam melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup puas dengan pemain-pemain rekrutan ini? Karena kita tahu Persib sudah mendatangkan Ragnar, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Luka Menalu, sampai Balša Šeković ya. Mas Ibam dan Mas Tobi gimana melihatnya? Boleh duluan. Sebagai komentator. Waduh. Kalau saya pribadi bahkan di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi saya gitu. Karena di musim lalu aja sebenarnya itu udah langkah yang bagus mendatangkan pemain-pemain dengan CV yang oke, dengan track record yang cukup bagus juga. Ternyata di musim ini bisa lebih bagus lagi secara track record, karena di beberapa pemain di musim lalu itu ada pemain yang mungkin ketika masuk ke Persib dia nganggur 6 bulan. Ada yang mungkin mereka bertanding tapi pemain-pemain ini tuh tidak menjadi bagian utama dari timnya gitu. Tapi pas sekarang didatangin pemain-pemain yang ada, Luka Menalu, lalu juga Balša, lalu juga kemarin yang paling update tentunya Gakto dan juga Peralta. Itu kan pemain-pemain yang jadi tulang punggung di tim masing-masing ya. Itu yang ngebuat saya pribadi benar-benar wow gitu. Terus datangnya 2 pemain heritage, pemain keturunan, Sandy Walsh sama Orat Bangun juga itu di luar ekspektasi, karena saya pribadi kan orang yang sebenarnya nggak tahu info-info orang dalam ya. Jadi tahunya mungkin bakal ada pemain timnas ini merapat, cuman nggak expect bakal itu Ragnar gitu, dan Sandy Walsh gitu. Ya pada akhirnya memang ini tuh menjadi satu statement transfer dari Persib bahwa Persib nggak cukup dengan puas dengan 3 gelar yang sudah dicapai di musim lalu, tapi kayaknya Persib akan coba terus mendapatkan gelar-gelar tambahan, apalagi sekarang variabel gelar ini kan nambah kan. Tadi kita udah ngebahas ada di ASEAN Champions League tuh kalau lolos playoff, lalu juga ada di ASEAN Club Championship, ada juga I-League Cup ya kan. Termasuk
ini masih pertanyaan nih, apakah Piala Indonesia dan A-League Cup itu sama atau beda? Karena secara penyelenggara beda kan. Piala Indonesia itu katanya dari federasi, A-League itu dari PT Liga. Bukannya sama ya? Nah, itu harus League Cup, kan? kita tunggu informasinya, karena sejauh ini yang saya baca itu, saya pernah nanya juga ke beberapa teman yang ada di LIB, ini gimana katanya mau ada Piala Indonesia, kalau Piala Indonesia kita nggak tahu, tapi A-League sudah menyiapkan turnamen yang mulai 3 November itu ya. Betul. Wah, berarti variabel pialanya semakin banyak. Artinya kesempatan Persib untuk nambah piala juga semakin besar dan bukti keseriusan Persib untuk menambah piala dengan mendatangkan pemain-pemain ini gitu. Iya. Setuju. Gimana Mas Tommy? Ya terlihat sih dari perkuatan pemain yang ada memang kelihatan arahnya Persib tuh ingin lebih serius lagi di Asia. Karena kan kita tahu di tahun pertama di Asia kita agak gagal ya. Dan kelihatan tuh dari perkutannya lebih pengen serius lagi. Ternyata dengan lebih serius kita terhenti di 16 besar. Juara grup malah ya. Juara grup tapi terhenti di 16 besar. Kayaknya ini akan lebih 2 kali lipat seriusnya di Asia dari tahun sebelumnya karena dari porsi pemain yang didatangkan memang terlihat berpengalaman di Asia dan memang mengisi pos-pos yang kemarin kelihatannya masih menjadi PR lah di Persib. Jadi kelihatannya fokusnya memang akan melangkah lebih jauh lagi di Asia. Sekarang Persib Bandung punya kiper berkualitas ya atas nama Teja Pakualam. Tapi banyak yang beranggapan tuh kalau ketika Persib ingin bersaing di Asia, Persib membutuhkan kiper asing gitu. Dan di saat bersamaan saat ini menurut laporan salah satu media Kroasia, Persib Bandung mengincar kiper asal Kroasia ya namanya Matej Markovic. Dia saat ini bermain di klub Finlandia HJK Helsinki. Saat ini dari 15 penampilan di tahun 2026 si Matej Markovic mencatatkan 15 penampilan dan juga kebobolan 15 kali. Melihat fenomena ini Mas Tobi dan Mas Iba melihat Persib Bandung sebenarnya butuh nggak sih kiper asing? Kalau dari saya butuh ya, karena kan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Teja memang kiper yang luar biasa. Di liga kemarin clean sheet juga cukup banyak ya. 18 kali ya? 18 kali. Tapi kalau kita berbicara di Asia memang levelnya kan sudah level yang berbeda tinggi, dengan di liga kita. Dan memang untuk di level seperti itu memang harus ada kiper-kiper yang memang lebih punya pengalaman yang sering bermain di level seperti itu. Jadi kalau menurut saya sangat perlu. Kalau tentunya kalau tadi problemnya adalah alokasi pemainnya yang sudah terbatas 11. Kita sebenarnya pernah punya pengalaman di musim kemarin. Adam hanya didaftarkan di ACL 2. Dan mungkin itu yang lebih paham mungkin manajemen ya dan tim kepelatihan, tapi kalau dari sudut pandang supporter kalau dibilang perlu gitu. Jadi ya kalau memang ada kiper asing yang berkualitas kenapa enggak untuk join ke Persib dan ujung-ujungnya Persib punya 12 pemain asing. Tetap 12 pemain asing atau ya salah satu yang dipinjemin gitu. Gimana Mas Ibam? Ya, kalau kita berkaca juga ke tahun lalu ya, memang dinamikanya ini masih bakal begitu dinamis sampai ke jeda transfer yang ditutup ya. Pak Tobi juga kita ingat bagaimana dulu tiba-tiba kedatangan Tom Haye, lalu juga Barba, Eliano di pekan-pekan terakhir ya sebelum bursa transfer ditutup. Jadi meskipun sekarang Persib sudah memiliki 11 pemain asing, tapi kan ada kemungkinan juga sebenarnya. Masih terbuka kemungkinan tidak semuanya 11 ini, khususnya pemain-pemain yang perpanjang kontrak, ini bakal menjadi bagian dari Persib. Bisa aja mungkin beberapa di antaranya dipinjamkan. Sesuai lagi dengan permintaan dari pasar kan. Kalau pasarnya tidak ada yang minta, baru di situ yang bikin kayaknya manajemen agak pusing. Karena pasti kebutuhan kiper ini ada bukan untuk menggantikan Teja. Karena sekarang tuh dengan Persib berkompetisi di musim depan minimal 4 kompetisi, berarti masalahnya udah bukan lagi siapa yang jadi kiper pertama, tapi ini bagaimana tim bisa membagi jatah pemain agar setiap pemain itu tidak ada yang overload gitu. Karena kalau overload juga bahaya dari segi apa ya, dari segi kekuatan fisik, dari intensitas, mungkin rasa jenuh. Jadi ketika ada tambahan pemain, khususnya di posisi penjaga gawang, ini bukan berarti Teja bakal tersingkir ataupun siapa yang tersingkir, tapi ini akan ada pemain yang bisa menjaga kestabilan tim. Dan kita tahu ya dalam perjalanannya dalam satu musim, apalagi di Indonesia yang sebenarnya jumlah pertandingan Indonesia kan total itu 34 pertandingan ya. Ini dibanding liga-liga Eropa mungkin normal dengan 18 tim peserta liga. Tapi yang kita tidak bisa dibandingkan adalah di kita tuh capek gitu secara
jalannya liga tuh capek karena jangankan kita harus ke luar Pulau Jawa deh, sesama Pulau Jawa aja pasti capek karena kalau kita mau terbang ke Surabaya itu dari Bandung tuh Jakarta itu ya. so far ya, yang dari musim lalu itu nggak ada penerbangan dari Bandung ke Surabaya. Kecuali kalau nanti mungkin penerbangan udah ada sekarang. Udah ada, baru dibuka kan? Tapi Surabaya doang. Surabaya bener. Masih terbatas ya. Kayak misal kayak ke Jogja pasti naik kereta gitu. Kan rata-rata. Dan kalau bisa ke Kediri deh. Itu kan nggak ada langsung ke Kediri, pasti ke Surabaya terus lanjut ke Kediri. Ke Malang juga sama gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin melelahkannya. Belum lagi kalau kita berbicara misal harus ke Makassar, bukan Makassar kan Parepare gitu kan. Parepare masih 3-4 jam dari Makassar. Nah, disitulah pentingnya kenapa Persib itu tidak hanya butuh pemain dengan kualitas yang bagus, tapi juga kuantitas yang cukup. Nah, kuantitas yang kita bahas ini kalau di musim lalu mungkin 25-26 pemain cukup lah ya, karena 2 kompetisi dan ada jarak dalam 2 minggu misalkan bermain hanya 3 kali gitu. Kalau sekarang kan ada kemungkinan 2 minggu tuh mainnya 4-5 kali gitu. Itu yang harus diantisipasi dengan jumlah pemain yang banyak. Jadi idealnya sih kalau kita kalau kita main FM nih dengan 4-5 kompetisi itu biasanya 30-35 dan 30-35 pemain ini biasanya gabungan. Ada pemain top level kayak pemain inti yang kayak levelnya Tom Haye, lalu juga levelnya Maklok, Etam dan lain-lain, Peralta. Tapi juga ada yang levelnya mungkin sebagai backup ready gitu. Hamra mungkin bisa aja menjadi bagian untuk musim ini gitu. Mungkin bahkan pemain-pemain muda juga ya yang musim lalu dipinjamkan mungkin sekarang bisa jadi bagian. Kemarin kan terupdate Ferdiansyah sudah dinyatakan dilepas ya. dilepas. Jadi mungkin ada beberapa pemain muda yang tahun lalu dipinjemin bisa menjadi bagian dan bukan tidak mungkin juga akan ada penambahan pemain di posisi lain juga karena selain penjaga gawang sebenarnya kan Persib itu nggak punya fullback kiri murni. Nah, itu tuh. Fullback kiri murni itu masih jadi slot yang agak kosong. Persib ditinggal Dewangga, Persib juga ditinggal Rezaldi, Zalnando, lalu juga Putros tidak mencapai kesepakatan. Jadi kalau saya pribadi sih kalau harus ada penambahan 2 posisi, yang minimal banget tuh di 2 posisi itu gitu. Ya, sekalian nyambung juga di posisi bek kiri. Nah, kebetulan juga Persib Bandung lagi dikaitin sama fullback kiri timnas Indonesia nih. Sen Patinama kan. Karena isu ini muncul ketika Beckham Putra tiba-tiba nampilin foto Sen Patinama di storiesnya. Kita nggak tahu nih tiba-tiba aja kan tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Tiba-tiba muncul foto Sen Patinama yang lagi berlatih di sesi latihan timnas Indonesia kan. Ini kan langsung nimbulin spekulasi kalau mungkin Sen Patinama ke Persib ya. Karena tadi seperti kata Mas Ibam, Persib lagi kekurangan fullback kiri ya. Nah, selain Sen Patinama juga ada Joy Pelupesi. Ini di hari Senin dini hari salah satu akun sepak bola tuh Flashball Inc kalau nggak salah nemuin Joy Pelupesi di Bandara Soekarno-Hatta. Ditanya kan sama dia, Joy, lo mau main sama Tom Haye Tom Haye di Persib Bandung gitu. Terus kata Joy Pelupesi, we will see gitu. Jadi kan seakan-akan tuh maksudnya Joy nggak ngebantah, dia maksudnya lihat nanti aja gitu. Seakan-akan tuh kayak wah iya, apa mungkin Joy Pelupesi ke Persib gitu. Kayak membuka peluang lah Joy Pelupesi ke Persib. Tapi nah kalau Sen Patinama mungkin memang sedang dibutuhkan Persib lah ya, karena memang Persib kurang fullback kiri. Nah kalau Joy Pelupesi seperti apa Mas Ibam dan juga Mas Tobi? Apakah memang Persib Bandung membutuhkan pemain tambahan di posisi nomor 6? Karena kita tahu kan musim lalu salah satu kekurangan Persib ya di posisi nomor 6 kan, karena nggak ada gelandang bertahan murni. Ujung-ujungnya yang main di posisi itu nanti kadang Mark Locke, kadang Adam Alis, kadang Lucho. Jadi ya memang mereka nggak tampil buruk, tapi juga maksudnya permainannya mungkin lebih maksimal kalau memang Persib Bandung memainkan pemain yang memang pemain murni di posisi itu gitu. Gimana Mas? Kalau dari kebutuhan memang 2 pemain itu sangat dibutuhkan oleh Persib. Tadi disampaikan oleh Mas Ibam di bek kiri kan memang kita slotnya sekarang tinggal ada Eliano ya. Betul. Tapi kan tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita di musim ini kan bermain di berbagai kompetisi. Kalau bicara kedalaman squad, bukan kedalaman squad lagi, ini mah harus ngebornya sumber artesis ini kan. Kedalaman squadnya bukan sumber luar biasa. Betul. Harus banyak opsi lah gitu. Jadi memang kalau hanya tersisa Eliano memang sangat kurang dengan kepergian Putros. Dan tadi di posisi nomor 6 pun sebenarnya kalau kita bicara Mark Locke, Lucho tidak bermain buruk betul, tapi dia tidak bisa ideal juga gitu kan. Malah
di musim kemarin lebih banyak Putros yang dipasang di situ ya. di pos itu gitu, karena memang dia fungsinya lebih jalan untuk menghajar dan menghentikan aliran bola lawan. Dan kalau emang Pelupesi bisa mengisi pos itu ya udah perfecto, udah perfect. Benar-benar. Karena kita tahu Persib kan di ACL 2 kemungkinan lawan tim-tim Jepang ya Persib butuh pemain yang punya level itu kan. Pelupesi pernah main di Liga 2 Inggris, di Eredivisie bahkan jadi kaptennya Groningen kan. Jadi ya pengalaman luar biasa lah. Jadi memang untuk Pelupesi, untuk Shane Patinama yang dikabarkan ada hembus bakal ke Bandung, lagi-lagi Bobotoh mah gak bakal nolak kalau ada pemain-pemain bagus yang datang ke Persib ya, karena senang-senang aja. Mau orang bilang ini penurunan kali dan lain-lain pun nggak akan peduli. Toh secara umum ya, bagi teman-teman yang masih mikir kalau pemain heritage ini pindah ke Indonesia otomatis penurunan karir, berarti ya sebenarnya kalian malas baca aja sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga semenjak regulasi penambahan jumlah pemain asing, level permainan di Liga Indonesia juga meningkat. Memang belum seluruhnya stabil lah. Ada yang drop mungkin ya, tapi overall sih meningkat, ya kelihatan di musim lalu gitu. Persib untuk juara kan nggak mudah gitu. Bahkan Persib tuh tetap menang, tapi cara menangnya tuh nggak kayak JDT di Malaysia. Itu tuh ngebuktiin kalau level pertandingannya juga meningkat gitu. Nah, untuk Joey Pelupesi sendiri, saya juga setuju karena di posisi nomor 6 itu tahun lalu emang nggak ada yang benar-benar murni. Terakhir tuh mungkin Dado ya, sebelum cedera panjang itu. Dado tuh masih jadi nomor 6 yang ideal, tapi setelah cedera memang untuk intensitas, pace-nya ini perlu untuk ditingkatin lagi, dan sejauh ini memang masih agak belum ya. Dan so far juga Dado ada di tim, tapi perlu pemain yang lebih siap pakai gitu, yang benar-benar Liga 1 ready, yang benar-benar ASEAN ready gitu. Nah, kalau ngomongin ASEAN ready berarti butuh pemain yang secara pengalaman juga internasional. Yang maka dari itu memang sebenarnya saya agak kaget kenapa di bursa transfer ini yang kemarin sudah berlangsung 7 pemain masuk tidak ada satupun pemain di posisi gelandang bertahan ya. Karena Gakto itu bukan gelandang bertahan. Mungkin Gakto bisa bermain di nomor 6 tapi ya seperti memainkan Lucho di sana gitu pada harinya. Bahkan kalau kita ngelihat permainan Gakto, karena beberapa kali saya nonton Thai League One ya di musim lalu gitu. Dia tuh justru lebih banyak ngebantu serangannya gitu di area half space kiri. Dia juga pemain yang justru bisa gelandang yang aktif untuk bergerak ke kotak penalti lawan. Dan itu sangat tidak gelandang bertahan kan. Nah, kalau sangat butuh. Dan kalau Joy bergabung ya bagus banget lah, karena kalau dari POV pemain ya, Joy kan sekarang udah 32 plus ya. 33 ya. 33. Kapan lagi ya kan di karirnya yang mungkin tersisa beberapa tahun dia mendapatkan gaji yang ideal. Karena di Lomel itu secara rataan gaji saya rasa juga tidak lebih oke dibanding beberapa tim di Indonesia gitu. Betul. Dan kapan lagi dia punya kesempatan mendapatkan gelar juara liga. Dan bagi siapapun yang kenal pemain bola profesional ataupun mungkin Anda pemain bola profesional, bisa ditanya deh cita-cita terbesarnya apa selain bermain di timnas itu pasti juara liga. Nah, itu tuh hal yang juga ingin dicapai oleh Joy mungkin ya, oleh Shane Patinama mungkin, karena Shane Patinama musim lalu kan enggak ya. Hampir di Buriram padahal kalau dia stay kan. Benar. Pindah ke Persija. Nah, itu yang dicapai oleh Aliano, oleh Tom Haye, apalagi dengan kalau di Bandung itu kan bonusnya banyak lah. Followers sudah pasti nambah ya kan. Terus mungkin secara bisnis bakal lebih oke gitu. Dan yang paling penting Bandung tuh nyaman gitu untuk pemain, untuk hidup tuh nyaman gitu. Jadi ya sangat masuk akal, karena kadang orang-orang tuh lupa ya menilai pesepak bola itu sebagai robot gitu. Padahal pesepak bola tuh manusia juga gitu. Manusia ada di titik ya gue bakal memanfaatkan kesempatan yang datang gitu. Karena kesempatan untuk gabung ke tim Persib dengan exposure sebesar itu, dengan level kompetitif yang masih tinggi, itu tuh nggak bisa didapat semua orang gitu. Kalau ngomongin ke Liga Indonesia penurunan karir ya Liga Indonesia yang mana dulu gitu. Kalau Persib bakal ada kesempatan main menghadapi tim asal J-League misal, atau enggak bisa ketemu tim asal Korea K-League ataupun Vietnam gitu kan. Ya sebenarnya itu bukan penurunan karir, justru itu menjadi experience baru. Orang-orang tuh kadang selalu berpikir European sentris gitu. Dia mikir selama main di Eropa itu selalu bagus tuh. Padahal ya kalau saya pribadi, so far dari 7 rekrutan yang ada, selain Peralta, karena Peralta tuh beda case lah. Saya tuh paling seneng pas ada Gakto Natsuda itu. Karena buat saya, J-League itu levelnya sangat tinggi gitu. Standarnya level tinggi. Bahkan lebih tinggi dibanding di beberapa liga yang ada di Balkan. Pemain-pemain Balkan tuh bagus secara spirit, tapi secara level liga,
saya masih sangat yakin J League itu masih di atas mereka. Makanya dari 6 pemain lah kalau Peralta nggak dihitung ya, karena Peralta itu special case. Betul. Gakto ini yang paling buat saya excited buat menyaksikan dia bermain kayak gimana. Dan kalau seperti itu berarti tidak semuanya kayak tahun lalu kan Joy main di Liga 2 Belgia. Memang bawa timnya promosi. Cuman ya kayaknya Joy main di situ sama Joy main di J League One belum tentu Joy main. Sandy Walsh aja yang di Mechelen ya, Mechelen jadi salah satu pemain inti di posisi bek kanan ketika di Yokohama F Marinos cadangan kan. Jadi memang menurut saya sih harus kontekstual kalau ngomongin liga tuh, nggak bisa tiba-tiba main ke Indonesia turun karir gitu misalnya. Ya itu orang-orang malas baca aja sebenarnya gitu. Dan garis ininya kan tadi usia juga. Iya benar. Betul. Karena Pelupesi juga udah 30-an ya kan. Sandy Walsh juga udah 30 kan. Kenapa enggak buat menjajah Liga Indonesia. Tadi Mas Iqbam juga udah bilang Mariano Peralta tuh special case dan terbukti kan di ketika Persib Bandung mengupload video perkenalan Peralta di Instagram, kalau saya cek nih Peralta mungkin jadi yang tertinggi ya ketimbang pemain-pemain yang sudah diperkenalkan. Itu di views-nya Persib Bandung nyampe, bukan views, jumlah like-nya sampai 1 juta. Itu melebihi Ragnar Orotmangun. Ragnar tuh sebelumnya tertinggi 871.000 kalau nggak salah. Sandy Walsh 700 ribuan nih. Peralta sampai 1 juta. Nah menurut Mas Tobi dan Mas Ibam, apa sih yang bikin Boboto se-excited itu gitu, ketika mendapatkan pemain bernama Mariano Peralta? Ya emang itu pemain yang kayaknya ditunggu-tunggu oleh Boboto ya. Saya udah sebelum diumumin kan kayak kalau jalan-jalan pergi kemana ketemu orang yang mengenali saya. Gitu. Yang ditanya tuh bukan apa kabar Kang gitu. Peralta jadi Kang. Jadi selalu menanyakan yang ditanyakan Peralta. Itu kan menunjukkan bahwa memang Boboto tuh seantusias itu ingin kedatangan Peralta. Kalau ditanya mengapa ya mungkin saya juga tidak tahu ya, tapi menurut saya pertama mungkin karena dia kan MVP ya tahun lalu. Benar. Dan di 2 musim terakhir pemain itu adalah pemain yang selalu merepotkan Persib. Di musim pertamanya dia ngegolin ke Persib. Di musim kedua kita running sampai akhir sama Borneo dan selalu Borneo tuh diselamatkannya oleh Peralta gitu kan. Benar. Udah seri gol Peralta jadi menang. Bener. Selalu seperti itulah gitu. Jadi ini tuh dianggap kayak semacam momok menakutkan buat Persib kalau dia tidak bermain di Persib. Jadi memang banyak orang yang pengen Peralta datang. Dan secara permainan memang Persib kan musim lalu mengandalkan sistem. Kadang-kadang tidak jelek sih, memang bagus mengandalkan sistem, cuman mungkin kadang-kadang di satu momen tertentu memang butuh 1-2 pemain yang memang bisa menciptakan magic lah gitu, kayak mungkin Ciro gitu sebelumnya bener. Gitu yang bisa ngotek-ngotek lewat beberapa pemain dan itu ada di Peralta gitu. Jadi mungkin itu yang buat Boboto merasa bahwa Peralta ini pas buat ke Persib. Dan mungkin yang paling terakhir lagi karena sebelumnya sudah diumumkan oleh Sintayong dengan percaya dirinya, terus nggak jadi, itu kan yang kayak membuat Boboto tuh kayak semakin inilah gitu. Benar, setuju. Gimana Mas Ibam? Peralta tuh kan Indonesia Super League proven ya, dan penting banget punya pemain seperti itu di setiap liga. Kalau kita ingat Inter Milan tahun lalu Scudetto kan, tapi lihat ada beberapa pemain yang dulu tuh direkrutnya dari Serie A juga, kayak Barella, kayak Fratesi gitu. Ya emang Serie A proven. Terus Manchester City sekarang baru ngedatangin Elliot Anderson kan, yang juga tampil bagus bersama Nottingham Forest di musim lalu. Jadi emang untuk ada pemain liga proven seperti itu tuh sebenarnya untuk tim yang ingin tetap meraih gelar juara liga ya sangat penting ya Pak Tobi ya. Maka dari itu memang Persib itu saya rasa ada upaya ke sana, tapi upaya Persib itu terukur gitu. Nggak menggebu-gebu banget, tapi juga terukur lah, nggak terlalu jauh juga, sehingga ketika ada kesempatan akhirnya berjodoh lah. Dan yang ngebuat Boboto happy karena sosok seperti itulah memang sosok yang tidak ada di Persib di musim lalu. Musim lalu itu tuh musim shifting. Bukan berarti plan manajemen jelek, bukan. Itu ada situasi yang memang harus ditempuh oleh Persib. Ketika Persib melepas Tyron, Ciro dan juga DDS, otomatis ada transisi nih musimnya. Nah, musim kemarin itu transisinya. Lagi-lagi kan namanya klub sepak bola itu kayak orang bikin penelitian ilmiah. Itu pasti dicoba dulu kan. Oh, di musim ini
pakai DDS Ciro berhasil, tapi ternyata usia semakin ini rasa laparnya mungkin menurun karena 2 kali gelar juara dan lain-lain, banyak faktor lah ya. Oh kita shifting deh, ganti dengan formula yang baru. Nah formula yang baru tuh ternyata cukup works, tapi belum sempurna. Nah titik-titik di mana hal yang belum sempurna ini harus bisa didapatkan, yaitu salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Peralta. Transfer ini tuh seperti transfer ketika Ciro gabung ya, Matabi ya. Dulu tuh euforia Boboto juga. Karena ada momen di mana Ciro versus Teja kan Sampai nangis ya. Iya, yang Liga 1 zaman Babel itu kan itu. Persikabo ya dulu ya. Wah, itu maksudnya memorable. Bener. Bukan berarti Persikabonya jelek. Secara umum mungkin Persikabo di bawah Persib, tapi Cironya di situ kan bersinar banget. Dan banget. Sepanjang beberapa musim terakhir kan Ciro tuh yang terkenal benar-benar bisa mengubah jalannya pertandingan sendirian. Dan itu yang memang kurang dari Persib di musim lalu. Tidak ada pemain yang bisa ngasih imajinasi permainan ketika deadlock situasinya ya. Kadang kalau musim lalu kan oper ke Berginho crossing gitu kan, atau enggak oper ke kiri crossing gitu. Tom Haye crossing gitu, atau enggak tendangan jarak jauh. Tidak ada pemain yang bisa gocek-gocek di ruang sempit, tiba-tiba bikin pelanggaran gitu kan. Karena Peralta tuh menawarkan hal tersebut. Tapi memang bagi Boboto mah ketika punya pemain seperti ini dari dulu juga sambutannya bagus. Dulu tuh ingat Eloko ya, Pak Tobi ya, zaman Eloko gabung juga. Dulu tuh maksudnya semua koran tuh beritanya Gonzales gabung Persib itu. Selama beberapa hari tuh saya ingat mau PR, mau Tribun Jabar dan lain-lain tuh covernya cover Gonzales terus. Dan itu tuh diikuti juga waktu Firman Utina kalau nggak salah. Firman Utina sama Gerbong Sriwijaya itu pindah tuh juga sama. Jadi itu udah jadi hal yang bisa diprediksi kenapa akhirnya meledak, dan benar ada faktor persaingan di antara bursa transfer ini beberapa tim, dan sebenarnya menunjukkan bagaimana tim Persib ini lebih dewasa dalam menyikapi hal transfer gitu. Karena sebelum semuanya resmi itu nggak bakal ada yang bocor duluan gitu. Dan kalau kita ingat juga musim lalu tuh pemainnya datang dulu ke Bandung baru diperkenalkan. Makanya ada beberapa yang bocor ya. Ada yang di Gojek lah atau apa gitu kan. Sekarang enggak ya. Kalau sekarang biasanya cuma manekinnya doang. Iya. Dan gue nggak tahu, saya tuh nggak tahu kapan mereka negonya, apakah ada perwakilan Persib yang datang ke luar negeri atau gimana. Saya nggak tahu. Yang jelas pemain-pemain ini tuh hampir banyak yang tidak terdeteksi. Setuju. Mungkin yang agak terdeteksi yang agak besar ya selain Peralta karena isunya kencang, mungkin ya. Mungkin Sandy Walsh mungkin ya. Dan Sandy Walsh ya. Ya Sandy Walsh karena Ragnar juga dari awal tahun kan sebenarnya udah coba di pitching sama Persib gitu ya. Betul. Cuman selebihnya tuh kayak Gakto. Kita nggak tahu ada Luka Menalo, Gabriel Mutombo itu nggak ada yang tahu. Iya betul. Tiba-tiba aja datang. Betul. Tapi itu sih jadi satu mekanisme transfer yang bagus dari Persib lah. Iya. Kita tahu tadi kan Mas Ibam dan Mas Tobi udah bilang Peralta udah luar biasa lah, udah sukses besar di Super League. Tapi kalau melihat situasi sekarang, ada nggak sih pemain Super League dari klub lain gitu yang diharapin Mas Tobi dan Mas Ibam bisa join ke Persib gitu? Ada lagi nggak Mas Tobi? Ayo teman-teman. Apa ya? Kayaknya ya untuk pelapis-pelapis sih perlu sih. Kan banyak yang bersinar di musim kemarin ya. Kalau kita bicara bek kiri kan ada Donitri. Donitri kan di Super League oke lah. Iya benar. Oke banget kan. Terus mungkin di pos-pos lain ada 1-2 mungkin ya. Tapi kalau untuk di tim inti karena kita berbicaranya level Asia kayaknya udah cukup. Kalau memang benar kenyataan Patinama sama Pelupesi datang. Iya betul, setuju banget. Ya, untuk pemain-pemain di tim lain sih sebenarnya kalau saya mikirnya gini ya, karena bertahun-tahun main FM walaupun tetap save and load gitu ya. Kalau kalah ngulang ya. Saya tuh tahu kalau ngebangun tim tuh nggak bisa ngumpulin semua pemain bintang ada di tim gitu. Mungkin 11 pemain bintang ada, tapi nggak mungkin 22 pemain itu semuanya bintang gitu. Karena pasti ada yang benar-benar kecewa ketika nggak jadi starter gitu. Terlepas jumlah pertandingannya banyak, terlepas dari kompetisinya banyak. Cuman emang ngebangun tim tuh harus ada kategorinya gitu untuk penyeimbangan finansial juga ya. Termasuk dari misal ada yang top levelnya, ada yang misal nasional proven, ada yang promising gitu kan, yang pemain-pemain muda. Nah itu tuh harus dibagi-bagi. Nah kayaknya untuk sekarang tuh Persib tuh di top levelnya udah cukup deh. Karena kalau ada lagi paling 1-2 tambahnya aja, jangan terlalu banyak juga, karena itu ngebuat pada akhirnya liganya juga takutnya apa yang terjadi di Malaysia itu terjadi di sini. Walaupun nggak bagus itu. Iya, walaupun saya rasa akan sulit lah karena di Indonesia tuh
variabelnya beda lagi gitu. Banyak variabel lain, tidak hanya pemain lah. Makanya saya tuh seneng ketika Persebaya ngerekrut pemain-pemain bagus sekarang kan. Yura juga ke sana. Persija kemarin ngerekrut Loncar itu ya. iya yang terus yang Korea. Oh ya, Kwon Chang Hun. Betul. Ya, timnas Korea Selatan. Betul. Ya. Itu kan itu ngebuktiin bahwa ya semakin banyak pemain asing yang bagus ke klub lain juga semakin bagus buat Persib ketika bersaing. betul. Ya, ketika nanti Persib jadi yang terbaik, berarti Persib itu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik juga kan. Juga, Nah, itu hal yang positif. Apalagi sebenarnya ya dengan datangnya Peralta, itu ekspektasi saya udah sangat tercukupi gitu. Peralta tuh 4 tahun lalu gitu. Dia tuh masih main ngelawan Enzo Fernandez, masih main ngelawan Julian Alvarez di Liga Argentinanya Di gitu. River Plate berarti ya. Iya betul, si Julian di River Plate sama River Plate. Enzo. Terus dia tuh di Peralta tuh di Union Santa Fe namanya. Dia lagi dipinjemin dari San Lorenzo gitu. Jadi ada satu momen di pekan keempat River Plate tandang tuh ke Santa Fe. River Plate menang 5-1 dan River Plate itu statusnya juara bertahan. Kalau timnya Peralta tuh Santa Fe itu ya papan tengah lah. Tengah. Dan itu cuma cetak 1 gol, satu-satunya gol tuh dicetak sama Peralta Wah, gitu. keren banget ya. Dan maksudnya bisa dibayangkan dengan pemain track record seperti itu, CV yang bagus gitu. Terus datang ke sini, dia juga jebolan San Lorenzo, tim yang menghasilkan Pablo Zabaleta, Angel Korea gitu kan. Berarti ini pemain ini aja udah wah banget gitu. Setuju. Jujur ya, sebenarnya dari semua rekrutan yang masih menyisakan doubt itu justru di posisi striker. Balša Šeković mungkin top skor di Montenegro. Timnas Montenegro juga. Timnas Montenegro. Catatannya 16 gol all competition. Kalau 16 gol all competition sebenarnya Andre Jong pun 16 gol gitu musim lalu. Ya, maksudnya sama-sama jumlah golnya nih. Dan tadi nyambung ke obrolan yang sebelumnya, kalau menurut saya di liga-liga Balkan ini sebagian itu tuh levelnya mungkin tidak seketat di J-League juga. Jadi saya juga penasaran nih bisa nggak dia membuktikan, karena kita pernah banyak kasusnya di Indonesia tuh ketika ada pemain datang dengan profiling seperti ini tuh nggak semuanya works tuh. Iya, setuju. Boris Kopitovic tuh di Bali juga kan top skor. Nah, Ramon. Ramon top skor. Liga Kamboja kan. Iya. Terus kayak Boris Kopitovic waktu di Bali kan 1,5 musim kan Iya, ya. betul. Terus juga dia top skor di Singapura kan bersama Tampines, tapi ya udah gitu. Iya. Nah, makanya saya tuh justru penasarannya di situ, ini pemain-pemain yang ada siapa yang bakal cepat adaptasi gitu aja karena kalau yang datang dan siapa yang belum mah udah nggak terlalu ini. Paling itu posisi bek kiri lah. Bek kiri ya. Justru bek kiri penjaga gawang, tapi yang paling urgen tuh sebenarnya bek kiri karena Eliano tuh walaupun jago di situ ada masa-masa dia juga agak drop, agak kelelahan gitu. Wajar lah pemain bola ya. Bener. Dan tadi Mas Ibam dan Mas Tobi juga bilang Persib Bandung kan di Liga Indonesia ya udah oke banget lah, udah 3 musim beruntun juara. Nah, dengan rekrutan yang ada saat ini, seberapa yakin nih Mas Tobi dan Mas Ibam melihat peluang Persib Bandung untuk bersaing di Asia? Karena kita tahu di ACL 2 ada banyak tim top lah yang berseliweran ya di ACL 2 musim ini kan, yang udah pasti lolos ke fase grup tuh ada Machida Zelvia kan. Ya. Ini merupakan runner-up ACL Elite musim lalu kan. Benar. Mereka kalah dari Al Ahly di final ya. Terus juga ada FC Seoul dari Korea Selatan, ada Shanghai Shenhua. Itu Mahrez ya? Iya, Mahrez Mahrez juga. sama Ivan Toney juga kan, timnas Inggris kan. Iya. Terus dari Australia ada Melbourne Victory, sedangkan di Thailand ada Beki Patum, Ratchaburi main lagi. Terus juga dari Malaysia ada Kuching City kan sebagai runner up, dia nyalip Selangor di akhir-akhir. Nah, melihat tim-tim top ini dan juga di saat bersamaan Persib juga berbenah kan dengan mendatangkan banyak pemain top. Harapannya seperti apa nih dari Mas Towes dan Mas Ibam sebagai bobotoh? Ya, harapannya pasti melaju lebih jauh lagi karena saya merasakan betul situasi bobotoh ketika terhenti di 16 besar tuh sangat menyakitkan. Benar, karena ekspektasi kita tuh lawan Ratchaburi itu bisa menang. Iya. Udah dengan semangat tinggi ke Thailand, udah banyak banget yang berangkat, ternyata di sana kalah 3-0 tuh itu ya sangat-sangat mengecewakan. Oh, tapi juga jalan juga. Ya. Dan itu mungkin yang sangat membekas di hati bobotoh dan pastinya pengen sekarang lebih jauh lagi. Dan ada Malis bilang final itu. Targetnya realistis gak Mas Tobi, Mas Ibam? Ya secara motivasi bagus-bagus aja ya. Tapi mungkin untuk saya pribadi tembus 8 besar atau semifinal juga udah pencapaian. Setuju. Bener. Dengan
level lawan yang sangat tinggi. Benar. Kan? Iya. Jangankan Jepang, klub Thailandnya udah bagus kan. Dengan tim-tim Thailand yang sekarang beredar, Begi Pato, Ratchaburi, musim lalu kan ada Port FC juga ya kan. Gimana Mas Bang? Saya juga sempat ngobrol sama Bang Jupe waktu undian ASEAN Club Championship kan. Bahkan dari Bang Jupe aja yang akhirnya resmi jadi asisten pelatih, di ruang ganti itu katanya pemain-pemain itu masih penasaran untuk bisa tampil cemerlang di Asia gitu karena bikin level PD-nya tuh beda aja gitu. Jago di liga tuh udah keren banget. Itu udah epic lah. Tapi ketika bisa jago di Asia itu mitik tuh levelnya tuh. Kalau main Mobile Legends tahu lah ya. Nah, bagi Persib Bandung sendiri sebenarnya kan fasenya udah mulai meningkat nih dari yang tadi Pak Tobi udah bilang musim pertama balik ke ACL tuh agak drop lah ya. Kita peringkat keempat, nggak lolos 16 besar. Tahun lalu bisa ningkat jadi peringkat pertama di grup, lolos 16 besar. Nah, yang perlu untuk lebih dibiasakan adalah yang pertama mungkin jelas keikutsertaan Persib di Asia. Itu tuh harus jadi bare minimum lah. Persib itu harus tiap tahun lolos ke Asia. Terlepas juara atau enggak, tapi kan di Indonesia sejauh ini yang bisa main di ACL tuh berarti yang juara ya. Berarti minimal tuh harus di situ tuh. Yang kedua membiasakan menangnya dulu. Mau menang itu di ASEAN Club Championship, mau itu di ACL tuh terserah deh. Mau menang mana yang harus diduluin. Tapi menang di Asia tuh perlu biasain karena value-nya banyak banget. Selain itu juga kita tahu kan match fee-nya juga lumayan ya. Semakin besar, banyak menang, semakin gede juga duit yang didapat. Exposure semakin oke, value globalnya juga semakin oke, dan experience-nya yang paling penting ya. Karena teman-teman di manajemen klub juga ternyata ketika datang ke Thailand tuh mereka harus komunikasi, beli es batu gimana. Itu kan hal-hal yang nggak banyak terpikirkan ya ketika tim tidak bermain di Asia gitu. Padahal sederhana cuma beli es batu gitu. Padahal belum hal-hal lain. Bagaimana ngontak latihan lapangan latihan, ngontak hotel, ngontak bis mungkin ya. Pasti ada dibantu. Supporternya juga sama. Betul kan? Harus nyewa bis kan. Mau bawa apa aja udah lengkap tuh. Ya, sekarang bobotoh rata-rata udah pada punya paspor. Iya, udah semangat mereka. Nasional ya. Terus yang penting sih kalau kita ingat di ASEAN Club Championship tahun lalu itu biasanya pas grup JDT, Buriram tuh masih pakai pemain cadangan-cadangan tuh. Cadangan-cadangan, tapi mereka saking jagonya tetap lolos ke final kan. Nah, justru kita harus ambil kesempatan di situ. Persib kan pertama kalinya main di ASEAN Club Championship. Ketika tim-tim lain mungkin agak kendorin gasnya, kita harus gaspol di situ. Karena lumayan juga secara match fee, dan yang paling penting kalau punya piala di level regional Asia Tenggara ataupun di Asia, itu tuh bakal jadi brand value yang sangat bagus. Dan lagi-lagi kan ingin mencetak sejarah baru kan. Nah, itu tuh sejarah yang belum bisa didapatkan oleh tim Indonesia ya. Di Asia Tenggara ya. Dan bagi Bobotoh mah semakin jauh melangkah, berangkat semakin banyak waktu buat ini ya tamasya. Benar-benar. Ini kita bicara di Asia, Mas Tobi dan Mas Ibam. Persib Bandung kan akan main melawan Manila Tiger di babak playoff nanti di tanggal 31 Agustus, dan harapannya bisa menang kan. Karena itu jadi satu-satunya jalan bagi Persib untuk main di ACL 2 musim depan kan, lolos ke fase grup. Nah, kalau dari POV Mas Tobi dan Mas Ibam, enaknya Persib Bandung di fase grup langsung ketemu tim-tim top aja nih, kayak Machida Zelvia, FC Seoul, terus juga mungkin Shanghai Shenhua, tim-tim yang nggak dihadapi Persib di fase grup musim lalu kan. Karena musim lalu kan lawanan Persib hanya tim-tim Asia Tenggara kan, Bangkok United, Lion City, terus juga sama Selangor. Nah, untuk musim ini harapannya apakah memang yaudah di fase grup kita lawan tim-tim Asia Tenggara dulu lah, nanti mungkin di fase gugur baru kita away, misal ketemu Machida Zelvia di perempat final atau di Shanghai Shenhua di 16 besar, atau seperti apa? Ya, kalau untuk experience dan untuk menambah jam terbang sih harusnya di grup itu ada satu yang memang tim kuat besar gitu banget ya. gitu ya. Tapi jangan semuanya juga. Iya, betul. Jangan lolos. Ya, lolos ya. Memang kalau harapannya bisa milih sih pengennya satu ada tim yang tadi disebutin, biar maksudnya biar udah terbiasa di fase grup gitu. Jadi ketika lolos tuh udah kaget. Udah ketemu. Dan terbukti kayak Ratchaburi kan. Nggak kayak Argentina kemarin kan, ketemunya Cape Verde, terus apa Mesir, Swiss, ya. Terus lawan Spanyol dia acak-acak kan di final kan. Iya. Gitu. Jadi udah terbiasa di fase grup dulu lah gitu. Dan kita lihat musim lalu Ratchaburi kan segrup sama Gamba Osaka kan. Makanya ketika ketemu Persib di fase gugur, ya kita udah biasa lawan Gamba Osaka, walaupun dia kalah kadang tandang 2-0, tapi secara mental dia kuat kan. Gimana Mas Ibam?
kembali ya, saya tuh selalu melihat J-League itu standarnya luar biasa karena salah satu bukti mereka ini luar biasa di acara Elite tahun lalu di wilayah timur itu kan di apa ya namanya tuh single round robin ya, dibikin satu klasemen utuh kan. Fase liga gitu. Fase liganya kan, fase liga wilayah timurnya itu peringkat 1 sampai 4-nya semuanya Jepang tim semua J-League ya? gitu. Iya. Tim J-League. Jadi Betul. kalau bisa milih nih harusnya lawan Machida Jelvia nanti aja deh semifinal gitu kan. Petnya semoga kayak ketemu Gamba kalau kejadian di tahun lalu gitu. Kalau di fase grup ya mungkin boleh ada tim apa dari pot A, pot satunya yang bagus. Tapi kalau pot 1 bagus mungkin ya kalau bisa milih ya dari Hong Kong dulu deh atau enggak dari mana? Australia. Dari Australia gitu yang kira-kira masih bisa ketahan lah gitu. Kalau J-League itu bukan masalah mereka disiplin atau apanya. Mereka emang udah level up secara kombinasi permainan, koordinasi permainan itu udah ya kita bisa juga ngeliat di ketika Indonesia menghadapi Jepang gitu, walaupun Jepang pakai skuad cadangannya saat itu Indonesia tetap kebobolan. Iya betul kan. Itu kan memperlihatkan sebagaimana jauhnya level sepak bola mereka dan Persib gitu ataupun Indonesia. Nah, untuk justru saya lebih pengen ketemu tim yang punya pengalaman panjang di Asia. Kayak tahun lalu ketika Ratchaburi itu mungkin Ratchaburi menjadi negara yang klub tidak terlalu diunggulkan ya dibanding tim lain, tapi dia tuh udah sering kali juga main di knockout pace-nya Asia. Jadi mereka punya pengalaman lebih. Sedangkan Persib di tahun lalu kita lihat dari lapangan pertandingan kualitas pemain harusnya nggak ada perbedaannya, Bang Tobi ya. Secara materi pemainnya Tom Hayo gitu bisa ngelawan. Cuman yang beda tuh pengalamannya gitu. Ketika Persib kebobolan, wah langsung buru-buru pengen gol balasan, padahal main 2 leg tuh ya udah santai dulu aja, yang penting yang kebobolan banyak-banyak gitu kan. Sampai bar-bar gini. Kan? Iya, karena kelihatan secara timnya yang belum punya pengalaman. Jadi mudah-mudahan grafiknya bisa bisa pelan-pelan naik lah. Tahun lalu kan beruntung aja tuh Persib bertemu dengan semua tim Asia Tenggara ya. Dari Bangkok United, Selangor sama Line City. Ya, sekarang mudah-mudahan yang Asia Tenggaranya 2 aja deh gitu kan. Sisanya nih beragam nih, ada satu dari Hong Kong, satu mungkin dari Australia gitu. Ya karena kalau beragam ini kan berarti pengalaman Persib nambah. Itu yang paling paling saya suka tuh ketika tim main di Asia. Ini nggak cuma buat Persib ya, untuk seluruh tim Indonesia yang main di Asia. Yang penting itu pengalaman bertemu dengan negara-negara lain, klub-klub yang punya karakter permainannya beda dengan Indonesia gitu. Bener. Dan dalam upaya menembus persaingan di Asia kan sosok pelatih juga sangat penting. Kita tahu Persib Bandung kan sudah ditinggalkan Bojan Hodak ya, yang saat ini punya jabatan baru Shareholder Technical Advisor Group kalau nggak salah, dan posisinya kan diganti oleh Igor Tolic, dan Igor Tolic juga sudah memimpin sesi latihan Persib Bandung ya Mas. Yeah. Dan banyak pemain lah yang sudah mengikuti sesi latihan, walaupun pemain timnas belum ikut join ya, karena kan lagi TC jelang Piala AFF. Dan banyak yang bilang di media sosial, mungkin kasat mata ya, kayak ngeliat sekilas doang, mereka menilai Igor Tolic dianggap lebih taktikal gitu ketimbang Bojan Hodak. Kita tahu kan Bojan Hodak sebenarnya juga pelatih yang bagus, pelatih sistematis juga. Nah, tapi banyak bobotoh yang menilai Igor Tolic lebih taktikal ketimbang Bojan Hodak yang mungkin lebih ya agak pragmatis seperti itu. Nah, Mas Tobias dan Mas Ibam gimana melihat fenomena ini? Ya kalau saya sih melihatnya memang Persib tuh sangat kehilangan Bojan ya. Karena Bojan tuh memang bukan pelatih yang mungkin jago taktikal banget juga enggak, cuman dia tuh untuk di Persib tuh bisa mengendalikan ruang ganti gitu. Jadi pemain-pemain sehebat apapun dengan beragam isinya, dia tuh bisa menjadi pelatih yang bisa mengendalikan semua, sehingga kan suasana ruang ganti tuh kondusif banget ya, dan lain sebagainya. Untungnya sekarang penggantinya Igor Tolic yang memang sudah sebelumnya juga asisten ya, menjadi asisten Persib. Jadi mudah-mudahan suasana ruang gantinya tetap bisa terkendali karena sudah ada pengalaman mendampingi Bojan Hodak. Betul. Itu sih memang menguasai ruang ganti juga salah satu faktor juga itu ya. Karena pelatih juga dinilai nggak cuma dalam memberikan taktik, tapi juga bagaimana dia mengendalikan ruang ganti itu sendiri. Gitu. Jadi ya harapan saya sih Igor bisa melanjutkan kesuksesan Bojan dalam mengendalikan ruang ganti, dan kalau memang tadi ada analisa bahwa ini secara taktikal dan lain lebih bervariasi, ya lebih bagus juga. Artinya kan secara taktikalnya dapat, tapi ruang gantinya juga tetap terjaga. Gitu. Ya benar, setuju sih, karena kalau untuk asisten pelatih kan biasanya di micro taktikal dia lebih dalam ya. Di latihan pun biasanya dia yang menyusun
grafisnya tuh harus main passing-passingnya ke arah mana aja tuh Yang biasanya. lebih aktif lah ya Iya, Mas Ibam. biasanya asisten pelatih, kalau pelatih ya udah gini gitu, berdiri gitu, terus kasih komunikasi. Yang saya tunggu justru dari Igor Talik bagaimana cara dia memecahkan riak-riak masalah yang ada di tim gitu, karena tahun lalu tuh ada momen ada Malis agak bete gak dimainin lawan Madura atau lawan mana gitu, terus kata Bang Jupe tuh bilang Bojan tuh via Bang Jupe, coba lu ngobrol sama Adam kenapa gitu kan. Nah itu kan satu kemampuan komunikasi yang bagus banget, nggak langsung ditembak. Lu kenapa sih bete gitu kan? Itu kan nggak dimiliki oleh semua pelatih ya. Semoga Igor Tolic juga punya hal yang sama lah ataupun lebih advance dibanding Bojan Hodak. Karena yang paling sulit untuk Persib tentunya yang pertama itu nge-manage ruang ganti seperti Pak Tobi bilang. Yang kedua mungkin merencanakan bagaimana tim ini berputar dalam satu putaran liga ini ya. Kapan harus berangkat, itu kan semuanya juga ada komunikasi satunya dari pelatih kepala yang bakal punya fokus utama untuk bisa menentukan decision ya. Kapan tim harus berangkat, seperti apa persiapan melawan tim A, tim B, tim C. Mungkin ada beberapa high profile match yang butuh treatment khusus. Nah, apakah Igor Tolic mungkin secara pengetahuan dia tahu harus ada beberapa laga yang di treatment khusus, tapi cara mentreatmentnya apakah bisa atau enggak, ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya pribadi untuk Igor Tolic gitu. Tapi memang dari semua nama yang ada ketika Bojan Hodak berhenti dari Persib, memang yang paling masuk akal tuh melanjutkan dengan Igor Tolic gitu, karena dia yang paling mengenal tim sejauh ini dan ngebuat proses adaptasinya mungkin tinggal butuh sedikit lagi aja. Dan yang paling penting sih bagaimana cara Igor Tolic bersikap ketika berada di Asia. Karena Bojan Hodak yang ketika marah-marah di Singapura itu kan penting banget ya. Penting banget untuk membuat mental pemain ini juga bangkit lagi. Karena nggak semua pemain ini siap berlaga di Asia juga. Butuh faktor eksternal sebagai stimulus lah. Dan biasa stimulus ini dari pelatih biasanya gitu. Dan makanya ketika ada rumor Osmar Los disebut-sebut bakal melatih Persib Bandung, itu banyak bobotoh yang nggak terima. Masa ya, maksudnya memang Osmar Los punya pengalaman di Asia, tapi kan dia ya ibaratnya Persib ulang kayak dari nol lagi dengan adanya pelatih baru. Tapi untungnya ternyata Igor Tolic tetap megang sebagai pelatih kepala Persib Bandung sampai saat ini kan. Nah, ini bicara skuad Persib Bandung, Mas Tobi dan Mas Ibam, kita tahu Persib Bandung kalau dari skuad yang termahal di Super League saat ini kan. Kalau dicek di transfer market, harganya itu sampai 164 miliar. Jadi pemain termahal Tom Haye. Kalau nggak salah 13 miliaran harga pasarnya, dan itu kan memang nunjukin Persib Bandung jadi salah satu tim terkuat di Super League, dan terbukti di lapangan juga mereka jadi paling oke lah, terbukti dalam 3 tahun terakhir jadi juara. Nah, dengan kondisi saat ini otomatis forfeit nggak nih Persib Bandung, atau kuatrik gelar nggak di Super League musim depan, Mas Tobi dan Mas Ibam? Harapannya sih begitu ya, cuman kan kita juga harus mengendalikan ekspektasi di awal, karena ini bermain di 4 kompetisi dan Persib lebih fokus di Asia. Mungkin sih targetnya lebih ingin meraih gelarnya di Asia kayaknya. Tapi mungkin plan B-nya kalau memang di Asianya kayak kemarin ini udah tersingkir, kompetisinya juga tetap masih kompetitif lah gitu. Harapannya bisa tetap kompetitif dan ujung-ujungnya jadi juara gitu. Gimana Mas Ibam? Kalau saya pribadi ya melihat tim ini agak naif sebenarnya kalau pengen juara di ACL tuh ya. Karena itu lawannya tuh nggak cuma Jepang ini kan, nggak cuma dari K-League, nggak cuma dari J-League, tapi harus juga main di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah ini kan. Di final. Tahun lalu aja kan yang main Al Nassr gitu kan. Al Nassr yang main. Ya udah terlalu naif lah kalau pengen juara. Ya kalau disebut pengen, cuman kalau untuk ngelihat realistisnya agak berat lah. Tapi minimalnya dari minimum Persib sekarang adalah selain melaju jauh, tapi secara de facto di atas lapangannya minimal ada 2 piala dari 4 itu ya, dari 4 itu. Terserah deh mau Liga, mau I-League, mau Asian Club Championship, ACL tuh mungkin agak sulit ya, tapi dari 4 ini minimal 2 deh. Itu 2 tuh udah jadi statement juga bahwa Persib ada di track yang bener nih. Liga juara 3 musim berturut-turut sebelumnya. Tahun ini ada 2 piala, itu ngebuktiin juga bahwa rekrutan pemainnya berjalan, ternyata secara visi misi klub juga berjalan dengan bagus. Ada benang merah yang tersambung gitu ya dari musim lalu, jadi nggak ada yang benar-benar turun. Justru yang agak dikhawatirkan kalau Persib sama sekali tidak ada gelar yang didapatkan gitu. Itu sudah bisa dikatakan tidak mencapai target ya. Karena
tadi kita sudah ngebahas kan, rekrutmennya oke, bagus-bagus gitu. Terus juga pemain-pemain yang didatangkan juga track recordnya bagus. Terus pengalaman sudah ada beberapa lah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesempatan bagi Persib untuk bisa squeezing semuanya itu menjadi satu piala. Dan ya saya harap sih yang paling saya senang sebenarnya juara liga sih Pak Tobi ya. Juara liga tuh susah gitu. Juara liga di Indonesia itu kayaknya lebih susah dibanding juara liga di Serie A sekarang gitu kan. Karena banyak faktor non teknis. Iya. Betul. Juara liga di Indonesia tuh benar-benar variabelnya rumit banget. Banyak banget ya. Jadi kalau bisa juara liga di situ, dan kalau dari saya pribadi justru saya pengen juara Piala Indonesia ataupun I-League Cup itu. Karena kan Persib belum pernah juara di Piala Indonesia ya. Dulu zaman Copa Indonesia juga Persib belum pernah juara, bahkan selalu tersisih di 16 besar atau enggak di awal-awal. Jadi mudah-mudahan lah sekarang ada kesempatan bagi Persib minimal 2 piala gitu. Yeah. Dan di weekend ini Mas Tobi dan Mas Ibam kita tahu Persib Bandung akan turun di Piala Presiden ya. Di Piala Presiden Persib tergabung di grup A bersama DPMM, Tapinas Rovers dan juga Arema FC. Yeah. Kan? Nah, dalam sebuah wawancara Gotolis bilang Piala Presiden ini sedikit mengganggu persiapan Persib ya. Karena Persib sebenarnya kan pengen merencanakan tes di Thailand kalau nggak salah tanggal 25 ya. Tanggal 25 Juli untuk berangkat ke Thailand, tapi akhirnya harus ditunda karena ada Piala Presiden yang bergulir mulai tanggal 25 itu sendiri kan. Nah, melihat ucapan Igor Tolic ini, Mas Tobi dan Mas Ibam melihat apakah memang Persib Bandung harus tampil serius nih di Piala Presiden, tapi konsekuensinya ya Persib Bandung nggak terlalu matang lah dalam pemusatan latihan karena memang harus bermain di Piala Presiden kan, karena main terakhir tanggal 6 Agustus ya di partai final itu sendiri kan. Nah, tapi atau ya Persib Bandung udah lepas aja lah Piala Presiden, tapi kita tetap akhirnya punya waktu yang lebih panjang untuk menggelar TC mungkin di Thailand dan hasilnya mungkin bisa lebih bagus ketimbang musim lalu. Karena musim lalu juga Persib Bandung kan tersingkir di fase grup Piala Presiden, tapi mereka akhirnya punya persiapan lebih matang kan untuk TC di Thailand dan uji coba juga lawan Ratchaburi ya Mas Ibam ya. Dan akhirnya prestasinya Persib bisa juara Super League, bisa lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Nah, untuk tahun ini seperti apa Mas? Ya kalau melihat jumlah hadiah sebenarnya kan fantastis benar. 6 miliar ya. 6 miliar juara liga aja kayaknya nggak segitu ya. 10 miliar kalau nggak salah. 10 miliar setahun. Iya, selama 10 bulan. Ini 2 minggu 6 miliar. Iya, 6 miliar. Artinya secara finansial untuk membantu klub itu sangat penting. Tapi kan resiko yang bisa didapat kalau terlalu serius juga cukup besar. Takutnya ada yang cedera atau apa. Jadi saya sih sebagai bobotoh udah ekspektasinya pramusim dijadikan untuk bukan main-main ya, tapi lebih ke banyak eksperimen mencoba semua dan nggak usah terlalu serius banget, tapi bisa minimal ada pengalaman walaupun tidak bisa TC di Thailand, tapi ada minimal ketemu Tampines Rovers, ketemu ini dijadikan untuk menaikkan moral bertanding aja gitu. Iya, setuju. Ya, penting juga sebenarnya bagi Persib itu seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, kadang Piala Presiden ini menjadi satu titik awal pintu masuk bagi pemain apakah layak untuk ada di Persib atau enggak. Karena kalau ingat Hamra itu sempat melakukan kesalahan di laga Piala Presiden tahun lalu dan membuat Hamra lawan Dewa ya. Betul, akhirnya tidak menjadi bagian skuad dari Boyan Hodak gitu. Nah, jadi meskipun secara pribadi kurang sering dengan Piala Presiden, ini kembali ya ke bahasan bagaimana di Indonesia tuh variabelnya banyak. Ini bahkan sebelum liga dimulai aja ada satu turnamen yang secara jadwal ini kayaknya agak ngeganggu deh gitu kan. Apalagi dengan bentrok dengan Piala AFF juga gitu kan, secara penyelenggaraan itu kan nggak ideal lah untuk menjadi satu reguler kompetisi yang bagus. Sehingga memang harus ada visi klub pinter-pinter milih mana yang bakal diduluin gitu. Ya, prioritas ya. Betul, prioritas. Nah, yang saya harapkan justru Piala FIDA ini menjadi ajang bagi pemain-pemain untuk menampilkan yang terbaik, khususnya bagi pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang baru bergabung dengan Persib ya, seperti Iqbal Tanawan, terus juga Azikri yang balik dari peminjaman. Ya semoga itu pemain bisa memanfaatkan. Kakang juga kan sekarang Kakang sudah lagi bukan U23 ya. Jadi dia harus bisa memantapkan posisinya tuh di baik back tengah ataupun back kanan. Pemain-pemain yang diperpanjang
yang agak mengecewakan musim lalu kayak mungkin Ramon Tangke, Baros. Ya ini saatnya nih untuk kembali mencuri hati Boboto gitu. Ya walaupun kalau Baros agak sulit sebenarnya. Ya walaupun secara teknis sebenarnya kan manfaat untuk tim, tapi beda halnya POV supporter tuh agak beda. Justru pentingnya bagi Persib itu sebenarnya untuk mempersiapkan diri lebih fokus di pemusatan latihan karena kalau kita ingat di 2 Piala Presiden terakhir Ciro Alves pernah cedera cukup lama ya dengan pemain di Piala Presiden, terus Febri Bow, betul. Iya. Sadil juga. Iya. Tahun lalu Bang Jupe kan Bang Jupe, cedera rusuk juga. Jadi ya semoga itu bisa dihindari dulu deh. Yang penting tidak ada pemain yang cedera dulu. Oleh Romeni juga pernah. Oleh Romeni benar. Biar sama Paulinho modelin ya. Ini kan maksudnya hal-hal yang merugikan untuk ukuran turnamen pramusim gitu. Tapi ketika udah mencapai partai final, ya kayaknya Piala masa nggak juara ya? Karena kan tadi lagi value-nya itu money-nya itu prize money-nya luar biasa. pasti ngebantu banget sih untuk tim-tim Indonesia mah ya. Iya, bener. Ini kita tahu juga Persib Bandung, kita sedikit geser nih Mas Tobi dan Mas Ibam terakhirnya ke Timnas Indonesia. Persib Bandung kan jadi salah satu klub yang menyumbangkan pemain ke tim nasional Indonesia. Yang paling banyak lah. Ya. Sebelum pengumuman skuad akhir kan ada 11 pemain, tapi nanti bakal dipotong ya. Betul. Karena nanti hanya 23 sampai 26 pemain akan dibawa untuk Piala AFF. Nah, tapi kan kita tahu dengan pemain-pemain Persib ini dipanggil ke Timnas Indonesia, otomatis pemain-pemain ini kayak Ragnar, Sandy Walsh, Etam, Mark Locke, terus juga Eliano, otomatis nggak bisa ikut persiapan jelang musim baru. Betul. Ya kan? Dan mereka juga nggak bisa main di Piala Presiden, nggak bisa ikut TC juga, ya kan? Karena kan kalau misalnya Timnas Indonesia masuk final Piala AFF, itu final tanggal 26. Sedangkan 5 hari berselang, tanggal 31 Agustus, Persib udah main lawan Manila Tiger kan? Iya. Nah, menyinggapi hal ini seperti apa Mas Tobi dan Mas Ibam? Ya di satu sisi kan sebenarnya kita melihat bersyukurnya karena ternyata pemain-pemain Persib itu udah ada di level itu. Artinya kan dengan pemain Persib dipanggil timnas kan artinya memang ini adalah pemain-pemain yang terbaik di Indonesia. Betul. Sampai 11 pemain kan artinya ada 11 pemain Persib yang menjadi terbaik di Indonesia gitu. Tapi betul tadi kita juga harus paham kalau untuk kebutuhan klub dengan persiapan yang mepet ini kan perlu ada klub tuh perlu utuh ya melakukan latihan biar terbentuk chemistry dan lain sebagainya. Nah ini agak sedikit terganggu sih di sananya. Tapi ya mudah-mudahan dengan jam terbang mereka yang udah mateng, mudah-mudahan ketika mereka menjadi satu kesatuan itu adaptasinya nggak cepet ya, terlalu nggak lama. butuh waktu lama. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Gimana, Ya, Mas? semoga Persib itu ketika menjadi satu tim sepak bola menjadi tim yang sudah otomatisasi ya. Seperti klub-klub di Eropa di mana ketika pemaim ini baru pulang dari timnas, ketika langsung bermain lagi tidak perlu banyak waktu untuk beradaptasi lah. Semoga Persib udah ada di level itu karena itu yang menjadi masalah bagi sepak bola Indonesia kan, baik itu di level klub ataupun di level negara. Kadang untuk menyatukannya lagi ini perlu waktu nih. Nah, itu yang bakal jadi challenge bagi Persib. Meskipun kalau dari segi kesiapan fisik mungkin enggak ya, karena di timnas pun pasti mereka bakal dilatih dengan luar biasa juga gitu. Jadi untuk kesiapan fisik pemain seperti Etam, Tom Haye, Eliano mungkin ketika ke klub nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu tadi yang seperti Pak Tobias bilang chemistry-nya ini. Nah chemistry harus didapetin secepat mungkin, apalagi dengan approach yang baru dari Igor Tolik. Dan yang terpenting kan sebenarnya jangan sampai mengorbankan salah satunya. Ini dua-duanya harus maksimal. Nah, jadi memang perlu ada manajemen yang khusus dari Persib, dari timnas ini komunikasi karena dua-duanya juga penting. Kalau dibilang Indonesia main di Piala AFF itu penting karena apalagi bagi saya pribadi yang berkali-kali nonton timnas kalah di final Piala AFF, Piala Tiger tuh nyesek banget, pengen juara gitu. Tapi apakah itu harus mengorbankan Persib? Ya semoga tidak karena laga melawan Manila Tiger ini juga tidak boleh diremehkan gitu. Tahun lalu tuh laga melawan Manila Tiger tuh kan Indonesia juga Persib itu nggak mudah gitu. Susah payah ya. Iya, 2-1 kebobolan gitu kan. Nah, semoga dua-duanya bisa dilewati dengan oke. Dan salah satu caranya juga Persib bisa memaksimalkan skuad yang ada di Bandung sekarang gitu. Termasuk pemain-pemain asing karena untuk ACL tuh nanti kan tidak ada pembatasan pemain asing ya. Iya. Ya ini semoga nih pemain-pemain yang
kayak Luka Menalo kan nggak dipanggil timnas Indonesia kan. Nah, ini bagi Luka Menalo bisa langsung perform aja di laga betul. melawan Manila Niger nanti. Niger, Gitu. ya. Harapan seperti itu dan Mudah-mudahan Pelupesi sama Patinama jadi Waduh. di timnasnya semakin banyak dia udah kebentuk di sana. Kebentuk. Iya, udah di sini aja. jadi gabung ke Persib tinggal main dah gitu. Satu lagi oleh Komeni sekalian. Udah join. Udah ke Fortuna Sittard. Mungkin musim depan atau 2 musim lagi atau mungkin nanti udah umur 30-an mungkin. Iya. Dan terakhir nih Mas Tobi dan Mas Ibam, Igor Tolic bilang kayak ngasih ultimatum lah ke John Herdman. Dia bilang gini, lu udah ngambil banyak pemain gue, dalam tanda kutip ya, sekarang waktunya lu bawa Indonesia juara. Karena ya seperti kata Mas Ibam tadi, kita udah terlalu lama lah nunggu Indonesia nggak juara Piala AFF dari pertama kali digelar tahun 96. Prestasi terbaik kita ya hanya jadi runner-up kan. Terbaru di era Sintayong di tahun 2020 kita dibantai habis-habisan sama Thailand dengan agregat 6-2. Nah sekarang kan dengan banyaknya pemain keturunan, pemain ya dulunya pernah main di Eropa kan, kayak pemain Persib ada Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye, dari Persija ada Jordi Amat, terus juga ada Ivar Jenner ya kan yang masih punya kontrak di Dewa United. Apakah ini memang menurut Mas Tobi dan Mas Iba memang timnas Indonesia wajib juara Piala AFF tahun ini dengan materi pemain yang super bintang? Ya wajib lah, karena kan ini pelatihnya udah didatangkan upgrade lah ya, bisa dibilang upgrade gitu. Dan TC-nya juga udah lebih serius, udah lebih lama, udah ibaratnya tadi udah mengorbankan tim-tim yang pemain timnasnya ada di klub-klub gitu. Betul. Kalau udah yang harus dibayarnya udah segitu mahal, masa nggak juara sih gitu. Benar. Dan bagi timnas Indonesia kan perlu untuk kembali ngebuat pusat perhatiannya kepada mereka lagi setelah kualifikasi ronde keempat kan. Itu semenjak Kayak itu udah hilang momentum semenjak itu gitu tuh ya. agak drop Turun tuh. euforianya. Euforia turun termasuk waktu FIFA Series, GBK. friendly match beberapa laga juga maksudnya nggak se-euforia dulu. Nah, Indonesia tuh perlu untuk ngebangun itu lagi karena ya bagi saya juga nggak bisa pilih salah satu sih. Kalau mau sepak bolanya bagus harus semuanya gitu, nggak timnasnya doang, nggak liganya doang. Ini dua-duanya harus naik. Maka dari itu memang timnas perlu juara. Semoga tim-tim Indonesia yang bermain di level Asia juga bisa berprestasi dan liganya juga semakin sehat. Karena itu yang pada akhirnya ngebuat sepak bola di suatu negara ini ideal. Nah, sejauh ini itu kan yang menjadi masalah bagi Indonesia. Tidak ada kesinambungan lah dari beberapa hal tersebut. Nah, untuk Piala AFF nanti juga harus memanfaatkan momentum ketika kayaknya Malaysia tidak menurunkan skuad terbaik. Iya, Thailand juga kan. Nah, ini kesempatan karena mau apapun alasannya ya piala tetaplah piala gitu dan yang paling penting itu kan ngebiasain pemain Indonesia terbiasa dengan gelar. Dalam 3 tahun terakhir yang terbiasa dengan gelar ya Etam gitu. Ya Tom Haye gitu ya. Pemain-pemain Persib gitu. Nah, ini semoga semakin banyak nih supaya mentalitas pemenang di para pemain timnas ini juga menular ke klub-klub. Ada Rizky Ridho di situ kan, ada juga Donitri. Ya semoga juga bisa menular. Persaingannya tuh semakin bagus di liga gitu dan harus membiasain menang sih bagi Indonesia, bagi klub-klub Indonesia ketika berlaga di level internasional. Harapannya timnas Indonesia bisa juara Piala AFF tahun ini untuk mengakhiri kutukan runner-up ya. Udah bosan banget kita jadi runner-up. Oke deh Mas Ibam, Mas Tobi, makasih banyak udah join di Locker Room nih. Nggak berasa udah ngobrol-ngobrol kita hampir 1 jam. Harapannya juga di musim baru Persib Bandung bisa mencapai prestasi lebih baik lagi ya. Setelah juara Super League 3 kali, harapannya di Asia tahun ini bisa lebih baik lagi dan ujung-ujungnya juga bikin bangga Indonesia kan. Ketika Persib Bandung main di ASEAN ya dia wakili Indonesia kan. Bener. Dan harus kita dukung gitu. Oke, sekali lagi makasih banyak Mas Tobi dan Mas Ibam sudah hadir di Locker Room hari ini. Oke, Okezoners, makasih banyak udah join di Locker Room hari ini. Sampai jumpa di episode Locker Room selanjutnya.